Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Assalamualaikum. Halo semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Thanks ya. Welcome to my YouTube channel. Oke, kita lanjutkan ceritanya ya. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar channel ini lebih berkembang. Oke, kita lanjut ceritanya ya. Let's go. Bab 81. Menjenguk Tatiana. Ginanjar adalah dalang rencana pembunuhan Amira, Pak. Dia meminta Ferdi, sopir mobil box, menjadi perantara ular besar itu. Kami sudah melacak semuanya. Ular itu sengaja dikirim dari India. Untuk sementara, hanya itu yang kami dapatkan. Radian mencengkeram ponselnya sampai buku-buku jemarinya memutih. Suruh Farhan ke rumah sakit. Tugasnya sekarang adalah mengawasi Amira. Aku tidak mau ada rencana pembunuhan kali ketiga lagi. Siap, Pak. Ginanjar. Radian mendesis nama itu dengan suara aura gelap. Sudah dia duga sebelumnya. Lelaki itu memutuskan bermain-main dengan Radian hanya karena Radian menolak putrinya mentah-mentah. Dering ponsel memaksa Radian menunduk, memeriksa layar ponsel. "Halo," ucap Radian dingin. "Apa kamu benar-benar mau ku hajar? Sudah ku bilang jenguk Tatiana di rumah sakit. Apa kamu bebal? Dia sedang mengandung anakmu. Aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus segera ke sana." "Aku akan ke sana." Radian memotong ucapan ayahnya dengan suara desisan tajam. "Apa kamu bilang? Aku akan ke sana?" ulang lelaki itu. "Aku akan ke sana karena Ginanjar mengundangku langsung." "Bagus kalau begitu. Aku..." Radian tarik logo telepon ke bawah mengakhiri panggilan. Detik ini tidak ada yang penting selain memberi Ginanjar pelajaran yang setimpal. Radian tidak peduli jika Sasongko akan marah luar biasa karena perkataannya dipotong seperti ini. "Om." Radian menoleh, memaksa melukis senyum tipis pada seorang bocah kecil. "Kenapa, Raf?" "Tante Di mau pamit sebentar," ucap Araf datar. Radian mengantongi ponselnya, berjalan memasuki ruang inap Amira. Menyusul Araf yang sudah ditelan pintu. Di ujung lorong, seorang lelaki berpakaian serba hitam menatap manik Radian tajam. Radian mengangguk. Lelaki itu balas mengangguk. Dia Farhan, salah satu bodyguard terbaik Radian yang bisa menguasai berbagai teknik bertarung tanpa senjata. Kehadiran lelaki itu bisa diandalkan untuk membuat perasaan Radian sedikit tenang. Orang-orang yang tidak menyukai Radian kini sudah punya bahan pelampiasan. Amira, perempuan lemah itu, kini jadi sasaran segala macam pembalasan dendam. Fakta ini membuat Radian menyesal mengenal Amira. Dia tidak punya peran apa-apa di hidup Amira selain memberi luka. Tapi, memangnya Radian bisa hidup tanpa Amira? Memangnya Radian sanggup berada di muka bumi ini tanpa curahan kasih sayang dari perempuan itu? "Rad, sorry banget. Aku harus ke apartemen dulu. Ada yang harus aku kerjakan di sana. Aku tahu ini jahat sekali meninggalkan kalian bertiga di sini, tapi aku berjanji besok sore bakalan kesini lagi," ucap Diana, memandang Radian dengan sorot penyesalan. "Tidak apa-apa, Di. Aku yang harusnya minta maaf. Sudah merepotkanmu," timpal Radian, menepuk bahu Diana.
Tidak apa-apa, aku pergi. Pergilah. Ya, sudah aku pergi ya, ucap Diana pertama-tama memeluk tubuh Araf, sekilas mencium pipi Amira yang masih lelap, dan terakhir mengangguk pada Radian. Hati-hati di jalan, Di. Oke. Dari pintu yang kini tertutup, serta-merta tatapan Araf berpindah kepada Radian. Bocah itu bisa mencium sesuatu yang baru. Apa pelakunya sudah ketemu? Kevin belum menginformasikan apapun. Araf sangat penasaran. Siapa yang berani-beraninya melukai ibunya lagi? Namun, tidak bisa melakukan pencarian sendiri di saat ibunya memerlukannya di sini. Dia jadi bergantung pada Kevin. Kevin belum menemukan jawaban. Alhasil, dia masih digantung rasa penasaran. Ya, jawab Radian, balik menatap Manik putranya. Siapa? Ginanjar. Araf mematri nama itu di dalam benaknya. Aku akan memberinya pelajaran sekarang. Apa kamu bisa menjaga Amira sendirian? Hanya sebentar. Lagi pula, aku sudah menyuruh orang-orangku berjaga di luar. Araf memandang ayah kandungnya dengan pandangan sulit diartikan. Ya, timpal bocah itu. Dia resapi usapan jemari lebar Radian di pucuk kepalanya. Araf bisa mengerti kekhawatiran lelaki dewasa ini. Radian mendekati ranjang Amira, menancapkan satu kecupan panjang di dahi berbalut perban perempuan itu. Maafin aku, Mir, udah bikin kamu selalu terluka kayak gini. Rumah sakit yang menampung Tatiana berada di sekitar 5 km dari rumah sakit Amira. Sebenarnya itu merupakan rumah sakit keluarga yang bisa meminimalisir adanya wartawan nakal yang bisa menyelinap. Di rumah sakit tersebut, Tatiana menghuni ruang VIP. Bagaimana kondisimu? Ginanjar yang hanya berdiri kaku di samping ranjang memberanikan diri bertanya. Tatiana yang biasanya tampil penuh make up, berpakaian superior, dan senyum kemana-mana, kini hanya melamun dengan sorot mata lemah. Pandangan Ginanjar kemudian tertancap pada pergelangan tangan putri semata wayangnya. Di sana, dia balik balutan perban, ada luka yang menganga. Luka yang memaksa mereka harus menyerahkan putri mereka ke tenaga medis. Luka yang membuat segalanya jadi kian berat bagi keluarga itu. Apa Radian datang kemari saat aku tidur tadi? Tanya Tatiana lirih, menatap jendela yang terbuka di sudut ruangan. Dia akan datang, timpal Ginanjar datar. Aku mau ketemu dia, isak Tatiana. Dia pasti datang. Tiba-tiba, pintu terjeblak dengan suara memekakkan telinga. Ginanjar menoleh waspada. Tatapannya jadi berbinar, mengetahui lelaki yang diinginkan putrinya datang. Radian. Mendengar nama itu disebut, Tatiana memaksa tubuhnya bangkit. Jarum infus yang merobek kulitnya tidak dia hiraukan. Radian, kamu datang. Halo Tatiana, sapa Radian tanpa ekspresi. Apa sandiwaramu sudah selesai? Kedatanganku ke sini untuk mengatakan belangsungkawa atas tanganmu yang jadi korban kejahatan jiwamu. Radian, lirih Tatiana terisak. Sialan kamu, Radian. Kalau cuma menyakiti putriku, sebaiknya kamu pergi dari sini. Bentak Ginanjar dengan muka merah padam. Aku datang ke sini untuk membongkar kebusukan kalian. Timpal Radian tenang. Apa ular yang dikirim ke vilaku itu atas suruhanmu? Ginanjar mendengus. Ular apa yang kamu maksud? Kita tidak sedang membicarakan ular di sini. Radian tertawa sarkas. Lucu sekali menginterogasi penjahat yang sudah terbukti bersalah. Kebohongan mereka menjadi semacam hiburan untuk diketawai. Kamu menyuruh Ferdi menyimpan ular raksasa ke vilaku.
Kamu menjadikan Amira sebagai bahan pembalasan dendam padaku. Terang Radian mendesis. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, Radian. Sela Ginanjar terpancing emosi. Kami tidak paham apa yang kamu bicarakan, Rat. Tatiana menimpali dengan suara pecah oleh air mata. Kamu kesini buat jenguk aku kan, Rat? Kalian berdua memang pemeran sandiwara yang licik, ucap Radian menggeram. Aku sudah mengantongi bukti yang konkret. Apa kalian tetap akan mengelak? Orang suruhanmu sudah tertangkap, namun buktiku bukan hanya itu saja. Apa kamu mau kusebutkan apa saja buktinya? Tiba-tiba, Ginanjar terbahak keras. Kamu ternyata seberani ini ya, Rat. Tapi aku bertanya-tanya, apa kamu masih bisa? Berani kalau Sasongko ada di sini. Jangan bawa-bawa ayahku di pembicaraan ini. Dia akan memihakku sebanding dirimu yang cuma anak bawang, tak berguna, ancam Ginanjar menyeringai. Aku tidak takut. Kalian boleh membawa siapapun untuk menghancurkanku. Tapi kalian juga harus waspada, karena permasalahan ini tidak akan aku selesaikan di pengadilan. Terlebih untukmu, Ginanjar, aku akan membalas setiap penderitaan Amira lebih berat padamu. Radian, lolong Tatiana terisak. Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan, tapi aku mohon berhentilah bertengkar. Jangan bersandiwara seperti korban. Aku tahu kamu juga menjadi otak di misi pembunuhan ini. Aku tidak tahu, Rat. Aku juga akan menghancurkanmu omong-omong, seru Radian menuding Tatiana. Aku hamil anakmu, Rat. Dia mengandung anakmu, Radian. Setidaknya, kamu pikirkan segalanya sebelum terlambat. Ginanjar turut mengingatkan Radian akan bayi di perut Tatiana. Anak? Anak siapa? Jelas-jelas itu bukan anakku. Kalian tidak bisa merantai aku lagi sekarang. Semuanya sudah jelas. Kalian cuma harus menunggu kapan kalian aku hancurkan. Ginanjar mendesis tajam. Bagaimana cara Radian terlepas dari jebakan keluarga Tatiana?